Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Rizky Agustiawan, mahasiswa Politeknik Negeri Lampung, program studi D3 Manajemen Informatika. Salam Informatika. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil praktik lab saya, yaitu chapter 4, program mata kuliah Keamanan Sistem Informasi, lab bagian 4, Locating Log File. Di tujuan lab ini ada 3 part. Part 1, file log overview. Part 2, menemukan file log di unknown system. Part 3, memantau file log secara real time. Di part pertama, step pertama adalah ini adalah contoh log web servernya. Dan terdapat timestamp bagian 1 mencatat kapan event tersebut berlangsung. Lalu ada tipe ini adalah jenis event, dan dalam kasus ini itu adalah kesalahan. Setelah itu ada PID, berisi tentang ID proses yang digunakan oleh Apache saat ini. Lalu berdasarkan entry log di atas, apa yang terjadi pada Rabu tanggal 22 Maret 2017 pukul 11 menit ke 23 detik ke 12, seseorang dengan IP 209.165.200.230 meminta request file fakicon.io di dalam folder var www apache htdocs fakicon.io, dan file tersebut tidak ditemukan sehingga muncul pesan kesalahan core error. Setelah itu, mengapa perintah chat di bawah ini? Contoh file log web server, file contoh terletak di var/log, dan ini perintahnya. Apakah output di sana masih dianggap transaksi web? Jelaskan mengapa keluaran dari perintah chat dalam format yang berbeda dari entry tunggal yang ditunjukkan pada item A. Jawabannya ya, masih dianggap transaksi web karena file dalam urutan yang berbeda, tetapi pesan get, alamat IP client, format, referensi ke berbagai web server, dan HTTP versi 1.1 mengkonfirmasikan bahwa file log web server formatnya berbeda karena service dikonfigurasi untuk merekam file berbeda dalam urutan yang berbeda. Dan dalam step 2 nya adalah operating system log file example. Seperti ini. Lalu pertanyaannya adalah, dapatkah Anda menemukan bukti bahwa entry log yang ditunjukkan di atas? Jika ya, baris apa dan jelaskan. Pada hari Rabu 20 Maret pukul 14 menit ke 28 detik ke 33 sampai 14:29:05 pada baris 5 sampai 12 network card menjadikan satu dari atas ke bawah dengan cepat. Entry log mengkonfirmasikan laporan user. Setelah itu kita masuk ke part 2, locating log file in the unknown system. Ini dia perintahnya. Lalu selanjutnya kita ke part 3, monitoring log file in the real time. Di dalam part 3 kita ada masuk ke step 1,
menggunakan perintah tile. Perintah tile menampilkan hasil file text secara default. Tile akan menampilkan 10 baris terakhir dari file text. Dan ini hasil output dari perintah tile di folder var log mix access.log. Lalu yang B menggunakan option min n sudo tile min n 5 outputnya. Selanjutnya kita masuk ke step 2, bonus tool. VM CyberOps Workstation didasarkan pada Arch Linux. Dikategorikan sebagai distribusi Linux. Arch Linux adalah dirancang agar ringan, minimalis, dan simpel. Sebagai bagian dari filosofi desain ini, Arch Linux menggunakan sistem sebagai sistem intinya. Di Linux, proses init adalah proses pertama yang dimuat saat komputer melakukan booting. Init secara langsung atau secara tidak langsung induk dari semua proses yang berjalan dari sistem. Dimulai dari kernel pada saat boot dan terus berjalan sampai komputer mati. Biasanya init memiliki satu ID proses. Bagian ini memberikan gambaran singkat tentang jurnal CTL, sebuah utilitas jurnal yang digunakan untuk melihat log dan waktu nyata pemantauan. Kita ketahui perintahnya dan itu outputnya. Starting pack, restart part, starting timer, restart timer. Pertanyaannya, bagaimana menjalankan jurnal CTL dan melihat semua entry log? Jawabannya adalah menjalankan perintah jurnalnya sebagai user root, maka akan menampilkan sebuah entry untuk menjalankan jurnal CTL sebagai root. Tambahkan perintah sudo ke jurnal CTL, yaitu menjadi sudo jurnal CTL. Dan ini semuanya. Dan reflection, file log sangat penting untuk pemecahan masalah. Lokasi file log mengikuti konveksi, tapi pada akhirnya itu adalah pilihan pengembang. Selain sering daripada tidak, lebih sering daripada tidak, informasi file log, lokasi nama file dan lain-lain disertakan dalam dokumentasi. Jika dokumentasi tidak memberikan informasi yang berguna pada file log, kombinasi penelitian web dan investigasi sistem harus digunakan. Jam harus selalu disinkronkan untuk memastikan semua sistem memiliki waktu yang tepat. Jika jam tidak di-setel dengan benar, sangat sulit untuk melacak kembali kejadian. Penting untuk memahami kapan peristiwa tertentu terjadi. Selain kejadian-kejadian dari sumber yang berbeda, seringkali dianalisis pada waktu yang bersamaan. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.